Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Anggraini dari kelas 2 IPGMI dengan NIM 200106138. Jadi, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Bagaimana sih cara guru dengan tepat mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 materi yang dimana materi ini harus dikuasai dan harus dimiliki oleh para pengajar atau guru dalam mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak. Jadi, adapun 5 materi tersebut, yang pertama, seorang guru harus mengetahui karakteristik anak didik atau peserta didiknya itu seperti apa. Dan yang kedua, kelas manajemen dan atmosfer. Yang ketiga, strategi pembelajaran bahasa Inggris pada anak-anak. Yang keempat, merancang atau merencanakan pembelajaran. Dan yang kelima, using media in teaching. Baiklah, kita mulai ke materi yang pertama. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengetahui karakteristik anak didik itu seperti apa. Jadi seorang guru juga harus membedakan dari jenjang anak umur 5-7 tahun dan jenjang umur anak 8-10 tahun. Nah, untuk pembahasan jenjang anak umur 5-7 tahun, di sini pada jenjang ini anak-anak sudah berani mulai menceritakan apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sedang mereka lakukan, apa yang sudah mereka dengarkan, apa yang sedang mereka dengarkan setelah berinteraksi kepada gurunya. Dan pada jenjang umur ini, mereka juga sudah mulai berargumen dan mengeluarkan alasan-alasan yang logis setelah mereka berinteraksi juga kepada gurunya. Nah, pada jenjang umur ini direkomendasikan kepada guru agar melakukan metode pembelajaran dengan body language. Nah, body language itu seperti bahasa tubuh agar mereka mengetahui atau memahami apa yang sedang dijelaskan. Dan pada jenjang umur segini mereka juga sudah mengetahui sedikit bahasa Inggris sesuai dengan apa yang ada pada otak mereka atau yang mereka lihat atau yang mereka pahami setelah gurunya menjelaskan. Dan pada jenjang umur ini para guru tidak direkomendasikan untuk mengajarkan dengan cara metode ceramah. Karena apa? Karena mereka fokusnya itu tidak terlalu lama. Jadi kalau seorang guru mengajarkan, baiklah, untuk pembahasan pada anak jenjang umur 8-10 tahun. Jadi pada jenjang umur segini anak-anak itu sudah mulai bisa membedakan fakta dan fiksi. Jadi mereka juga sudah bisa menentukan metode ataupun cara belajarnya yang menurut mereka nyaman. Nah, jadi dari sinilah mengapa seorang guru harus mengetahui bagaimana karakteristik anak didiknya. Jadi, seorang guru itu diwajibkan ya untuk mengetahui apa karakteristik anak didiknya gitu. Dan pada jenjang umur 8-10 tahun, anak-anak itu sudah mulai memahami beberapa bahasa Inggris dan mereka sudah mulai berani mempertanyakan apa yang sudah dijelaskan oleh para gurunya dan apa yang sudah mereka dengarkan ataupun apapun itu yang belum mereka pahami. Jadi pada jenjang umur segini mereka itu sudah mulai bisa menentukan metode yang menurut mereka sangat nyaman dalam belajar. Nah, jadi seorang guru itu harus memahami karakteristik anaknya itu seperti apa, anak didiknya itu seperti apa gitu. Baiklah, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu kelas manajemen dan atmosfer, di mana kita sebagai guru harus mencocokkan perilaku atau sikap kita kepada anak didik kita dalam pembelajaran. Nah, dan kita juga harus berusaha menjadi guru yang ideal, yang memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas, dan kita juga harus memiliki kemampuan yang efektif dalam mengajarkan suatu pengetahuan kepada anak-anak didik kita.
Jadi sebagai guru juga kita juga itu harus respect dalam bentuk apapun interaksi itu dengan siswa atau anak didik kita. Nah, pengajar juga mengajarkan sesuai kemampuan dan menentukan setiap pertemuan itu akan membahas tentang apa. Contohnya untuk pertemuan keesokan harinya bakal membahas tentang tumbuhan. Jadi seorang guru itu harus benar-benar memahami dan mengajarkan atau menjelaskan tentang tumbuhan itu apa dengan singkat, padat, dan jelas sehingga anak-anak dapat memahami dan menangkap pelajaran itu. Dan maksud dari mengajarkan sesuai kemampuan, jadi kita sesuai kemampuan guru juga dan sesuai kemampuan anak-anak didik kita juga. Jadi ketika ada anak didik yang request untuk pertemuan keesokan harinya bakal membahas tentang sesuai requestannya, jadi seorang guru itu juga harus menghargai, harus respect apa yang diinginkan oleh anak-anak gitu. Jadi untuk guru juga harus menjadi guru yang ideal dan berwawasan atau berilmu yang luas. Baiklah, kita lanjutkan ke materi yang ketiga. Jadi pada materi ini strategi pembelajaran bahasa Inggris pada anak-anak. Nah, peran guru pada materi ini tuh sangat penting banget. Karena apa? Karena guru di sini akan mengatur strategi pembelajarannya itu agar seorang siswa dapat memahami dengan cepat, tidak bosan dengan penjelasan seorang guru tersebut. Dan di sini juga sudah dijelaskan dari materi pertama, seorang guru harus memahami karakteristik seorang anak didiknya. Jadi dengan setelah memahami karakteristik, jadi seorang guru akan cepat mendapatkan strategi pembelajarannya itu seperti apa. Jadi guru itu diwajibkan untuk menentukan strategi ataupun metode dalam pembelajaran bahasa Inggris kepada anak-anak agar cepat dipahami, cepat mengerti, dan proses pembelajarannya itu akan lebih cepat. Nah, dan pada metode ini pengajar atau guru bisa menggunakan metode belajar sambil bermain agar anak didik itu tidak bosan gitu. Jadi metode yang paling recommended banget untuk digunakan oleh seorang guru ataupun guru dimanapun itu pasti menggunakan metode belajar sambil bermain. Nah, disarankan pengajar ini juga mengajarkan apa yang siswanya suka atau request dari siswanya. Nah, pelajar itu juga mampu melibatkan subjek-subjek dengan karakteristik siswa. Nah, karena sesuai request, jadi seorang guru itu juga harus merancang juga strategi pembelajaran bahasa Inggris pada anak-anak sambil yang dengan menggunakan strategi belajar sambil bermain. Jadi mungkin setiap pertemuan akan membahas tentang sesuai request atau yang udah ada di tentang pelajaran ataupun yang udah ada di RPP. Jadi seorang guru dalam menjelaskan misalnya pada pertemuan minggu ini tentang tumbuhan, jadi seorang guru harus menyiapkan game atau seperti permainan tentang tumbuhan gitu. Yang terpenting anak itu dalam kita mengajar bahasa Inggris tidak bosan. Dalam materi yang ketiga ini juga dianjurkan untuk guru demi tercapainya pembelajaran yang efektif, guru juga harus memiliki wawasan atau menguasai dan memiliki kompetensi yang tinggi untuk mengatur strategi pembelajarannya. Nah, karena itu, seorang guru itu harus memahami dari materi awal sampai materi yang akan dibahas untuk berikut-berikutnya gitu. Nah, betapa pentingnya peran seorang guru dalam mengajarkan anak-anak dan merancang atau strategi pembelajaran bahasa Inggris pada anak-anak. Jadi dalam mengajarkan bahasa Inggris itu tidak main-main untuk mengajarkannya. Kita juga harus mengerti karakteristik yang pertama. Dan kita juga harus mengajarkan dengan body language gitu. Baiklah,
kita akan lanjutkan ke materi yang keempat, yaitu merancang dan merencanakan pembelajaran. Kenapa sih seorang guru itu harus merancang dan merencanakan pembelajaran? Nah, tentunya menjadi seorang guru itu wajib dalam merancang atau merencanakan pembelajaran demi tercapainya proses pembelajaran yang efektif, agar tahu, dan tujuan merancang juga adalah agar tahu apa aja yang akan menjadi topik berikutnya, dan menjadi sebagai guru juga harus menyiapkan sebuah proses seleksi untuk setiap pembelajaran. Nah, dalam merancang atau merencanakan pembelajaran, kita sebagai guru memplanning pembelajaran akan membantu proses belajar mengajar dalam kelas nantinya. Jadi pada materi keempat ini juga seorang guru harus mampu mengatur waktunya dalam setiap pertemuan. Jadi seorang guru itu harus memanfaatkan banget waktu yang diberikan dalam mengajar. Nah, menjadi seorang guru juga dalam merancang atau merencanakan pembelajaran juga harus memiliki rancangan yang dimana menseleksi peserta didiknya, apakah mereka sudah memahami pelajaran yang telah diberikan, atau sampai mana kemampuan mereka setelah kita sebagai seorang guru menjelaskan sejauh mana yang kita jelaskan. Nah, jadi dalam merancang juga seorang guru itu bakal tahu apa aja sih yang dibutuhkan atau apa yang akan topik kita selanjutnya yang akan kita sampaikan gitu. Jadi kita lanjut ke materi yang terakhir atau yang kelima, yaitu using media in teaching. Nah, dimana pada materi ini sebagai seorang pengajar atau guru harus menentukan media yang menarik dan yang efektif dan sesuai dengan proses belajar mengajar. Nah, tujuannya adalah agar menarik perhatian seorang siswa atau para peserta didiknya agar memahami dan mudah dalam memahami proses belajar mengajar untuk pelajaran bahasa Inggris. Nah, contohnya yaitu penggunaan lagu dan flashcard. Nah, jadi itu sebuah contoh media yang menarik, efektif, dan sesuai untuk membuat anak senang belajar berbahasa Inggris. Nah, tentunya guru itu harus dan diwajibkan mencari media yang harus disesuaikan dengan karakteristik anak dan harus sesuai dengan kelas tersebut, bagaimana karakteristik para peserta didiknya gitu. Jadi using media in teaching ini juga sangat penting, materi yang sangat penting agar dimana tercapainya proses pembelajaran yang efektif. Jadi kesimpulan dari kelima materi tersebut, kita sebagai seorang guru harus benar-benar menguasai dalam segala hal materi dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak tersebut, dan memahami metode atau perancangan pembelajaran, medianya itu seperti apa, dan strategi dalam mengajar itu seperti apa. Dan kita juga harus mengetahui, paling terutama mengetahui karakteristik anak itu seperti apa, agar proses pembelajaran kita itu dari awal sampai akhir akan lancar dan sangat disenangi, dan juga para siswa dan peserta didik itu juga senang dalam belajar berbahasa Inggris gitu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.